yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sehat semua hadirin? Semoga yang hadir Allah karuniai kebahagiaan dunia akhirat. Allah muliakan dunia akhirat. Serta Allah berikan izin istiqomah wafat husnul khatimah. Tuan puan, salawat juga bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin, ada yang datang pertama kali ke sini? Baru pertama kali Ibu? Dapat info dari mana? Tahu dari mana Ibu? Saluran apa? Saluran WhatsApp. Kalau Ibu dari sahabatnya, Masya Allah. Ada lagi yang baru datang? Pertama kali dari mana Mbak? Dari Balikpapan. Wow. Tapi sudah pindah sini, alhamdulillah. Saya kira Balikpapan tuh balik ini. Ada di Balikpapan. Ada lagi yang baru pertama kali datang. Ibu dari mana Ibu? Magelang, Masya Allah. Ini dari Magelang atau tinggal di sini? Tinggalnya di Magelang. Ibu juga? Gerabak. Berangkat jam berapa Ibu dari Gerabak? Jam 5:04. Masya Allah, luar biasa. Dari Gerabak. Mudah-mudahan setiap putaran roda meninggikan derajat. Putaran rodanya menggugurkan silap salahnya kita insya Allah. Ini dari Gerabak, Magelang, Balikpapan. Jauh-jauh loh datang ke Wonosobo. Yang rumahnya di Kauman, Garung. Ya masa gak datang. Mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillah. Hadirin, kita halaman 47 ya. Babnya bab ke-44. Doa memohon dijauhkan dari kesesatan, dari kesalahan, kekeliruan, kesesatan, cara pikir yang keliru. Kita minta dijauhkan dari itu semua. Bacaan doanya adalah kami pimpin sekali. Hadirin ulang sekali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya dari masing-masing diksi itu bagus sekali. Artinya gini. Rabbana, ya Allah, la tuzigh qulubana. Kami ini benar-benar mohon, la tuzigh qulubana, jangan hati kami ini dikembalikan lagi pada masa jahiliyahnya. Intinya itu. La tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan balik lagi ke zaman jahiliyah. Ya Allah, jangan ngulang lagi kesalahan hamba. Buat hati ini tuh ba'da idh hadaitana, setelah engkau kasih petunjuk. Soalnya manusia itu hatinya gampang berbolak-balik. Qalbun dinamai qalb, sebab gampang berbolak. Gampang hati kita berbolak-balik tuh hadirin. Pagi bilang sayang, sorenya bisa sudah gak sayang, hilang sayangnya, bisa. Atau bahkan ada perempuan yang kadang-kadang masih meminta validasi. Suaminya sudah memberikan padanya rumah atas namanya, sertifikat SHM rumah atas namanya, mobil di PPKB atas namanya, motor BPKB-nya atas nama dia, tapi masih bertanya, kamu sayang gak sih sama aku? Padahal semua udah dikasih nih. Manusia tuh hatinya gampang berbolak-balik, makanya la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kembalikan saya ke masa jahiliyah saya setelah saya banyak dapat hidayah. Jadi hidayah itu memang dicari, gak ditunggu hadirin.
Kenapa kok belum ngaji? Belum dapat hidayah? Lo nggak bisa. Hidayah itu dijemput, hidayah itu dikejar, hidayah itu diburu. Sama kayak kita memburu binatang buruan. Hidayah itu dijemput, dicari, dikejar. Nggak bisa modal nunggu, diem, duduk, gitu nggak bisa. Tahu permisalan hidayah kayak apa, tuan puan, hadirin semuanya? Hidayah itu persis seperti matahari. Semua dapat matahari nggak? Hidayah itu persis kayak matahari. Semua dapat matahari, tapi tidak semua memanfaatkan sinarnya. Ada yang pagi-pagi milih tidur, ada yang pagi-pagi milih olahraga. Yang tidur mengunci pintu, menutup rapat-rapat, serta gordennya akhirnya gelap, dia nggak ketemu matahari. Ada yang keluar rumah, jogging, lari pagi, ataupun aktivitas lainnya, dan dia mendapat sinar matahari, dan dia mendapat vitamin mataharinya. Hidayah kayak gitu, tergantung kita, sikap kita sama hidayah itu mau apa. Kalau kita menjemput hidayah, kita akan dapat. Tapi kalau kita menutup pintu hati kita rapat-rapat untuk menerima hidayah, hidayah itu nggak akan masuk. Karena sudah kita kunci rapat-rapat hati kita. Sikap terbaik terhadap hidayah, jemput. Setelah jemput, rawat. Setelah rawat, dijaga sampai akhir hayat. Itu sikap kita sama hidayah. Jadi hidayah itu diapain? Jemput. Setelah dijemput, dirawat. Setelah dirawat, dipertahankan sampai akhir hayat. Sebab tuh kita nggak boleh terlalu prematur menjudge orang, karena kita nggak tahu akhir hayatnya seseorang. Sekarang kita soleh nih, ngaji sampai satu fase kita tuh dibentur sama masalah yang wah abis ini. Orang dua sikapnya. Satu, mendekat ke Allah makin dekat. Dua, menjauh dari Allah sejauh-jauhnya. Masalah rumah tangga itu bisa membuat orang gak hadir lagi ke kajian loh. Atau sebaliknya, masalah rumah tangga membuat seseorang bisa dekat sama Allah sedekat-dekatnya. Masalah finansial pun sama. Ada yang membawa seseorang kepada dekat sama Allah. Saya tahu saya lagi ada masalah finansial, ya udah gelar sejadah, sujud, berdoa, ikhtiar. Gelar sejadah, sujud, berdoa, ikhtiar. Jemput, usaha. Ada yang kena case finansial, udahlah, ternyata Allah begini-gini, dia buruk sangka sama Allah dan dia dapatkan sesuai prasangka hambanya. Hadirin, kita tuh sesuai prasangka kita loh hadirin. Jangan pernah buruk sangka sama Allah, karena kita sesuai prasangka yang kita sangka kepadanya. Afkaruka aqdaruk. Ada kalimat pepatah tuh begini. Afkaruka aqdaruk. Afkaruka aqdaruk. Pikiran kita itu akan menjadi takdirnya kita. Kalau kita fikir baik, laku baik, ucap baik, lakukan baik, ajak orang kepada yang baik-baik, yang datang yang baik. Juga kata Nabi SAW, kala Nabi SAW, Allah itu ana inda dhanni abdi bi, selalu begitu. Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau kita bilang saya nggak punya waktu beneran. Kalau kita bilang sesibuk apapun saya akan luangkan waktu 60 menit untuk ngaji, pasti punya. Kalau kita bilang 2026 ini saya akan dipanggil dan diundang oleh Allah ke Baitullah, sampai ke Baitullah. Kalau kita bilang duit dari mana? Bisa makan aja udah cukup. Begitu terus. Kita tuh sesuai dengan apa yang kita ucap. Orang Jawa punya falsafah. Hati-hati ninglati. Hati-hati dengan ucapan lisan. Karena ucapan kita tuh bisa menghantar kita kemana-mana. Doa baik, datang baik. Ucap buruk biasanya datang buruk. Sebab kata para ulama, fa in khair fa khair, fa in syar fa syar. Kamu tuh kalau sangka baik yang datang baik, kalau kamu sangkanya buruk yang datang yang buruk. Daripada kita sangka yang buruk, mending sangka yang baik-baik. Mulai sekarang rubah mindset. Kalau ada sedikit negatif, tepis jauh-jauh, datangkan segudang yang positif. Positif aja. Dabuannya positif aja.
Senyum. Senyum tuh dilatih atau senyum tuh caranya tuh dilatih atau datang sendiri? Ayo. Senyum dilatih apa datang sendiri? Dilatih. Senyum aja nih, jangan. Senyum. Latih. Mohon izin, mobil merah di depan Klendis, kalia merah di depan Klendis, mohon berkenan untuk digeser karena ada bongkaran dari pemilik toko Klendis. Diinformasikan AA 1642BF yang warna merah depan Klendis, AA 1642BF, mohon berkenan untuk menggeser armadanya karena pemilik toko mau loading barang dagangannya. Tuan puan yang dirahmati Allah, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan buat hati saya ini balik lagi ya. Manusia itu gampang baliknya. Kita itu lebih gampang balik kepada kesalahan daripada kepada kebaikan. Contoh deh hadirin. Masuk masjid bayar apa gratis? Ngaji gini bayar apa gratis? Sekarang pertanyaan kedua, masuk klub bayar apa bayar? Minum minuman keras bayar apa bayar? Nauzubillah sampai berzina, ngeluarin harta atau ngeluarin harta? Bayar semua tuh. Dia berzina, minum minuman keras, buka mejanya, masuk ke klubnya, semuanya berbayar. Ada? Tapi yang mau masuk surga itu kentara. Gratis tapi sedikit. Nafsu kan sukanya membawa kita untuk terus melakukannya berulang. Makanya ayat ini bilang la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Nanti kalau kita udah hijrah, ya Allah jangan balik lagi ke masa-masa jahiliyah. Wahab lana min ladunka rahmah. Berikan kepada kami ya Allah karunia dari sisimu. Apa karunia dari sisimu? Kesehatan, waktu luang, rahmah sayangnya Allah sama hidupnya kita. Itu karunia tuh. Wahab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, kalau bukan karena sayangmu saya gak bisa di sini. Ya Allah, kalau engkau gak sayang sama hamba, mungkin saya habis waktunya untuk hal yang sia-sia. Bantu saya ya Allah, saya mau ya Allah lebih baik. Doanya ini, wahab lana min ladunka rahmah, innaka antal. Ya Allah, engkau yang maha memberi. Hadirin, kalau kita doa ini nanti kita dijauhkan dari hal-hal keliru di masa lalu yang pernah kita lakukan. Soalnya namanya orang hatinya lemah, mudah berbolak-balik. Istiqomah tuh gak gampang hadirin. Kalau gampang kan istirahat. Istiqomah gak gampang. Hadiahnya surga kan. Istiqomah tuh butuh pertarungan antara diri kita lawan diri kita. Kan kita harus bertarung lawan siapa? Bukan orang lain sebenarnya. Kita tuh bertarung sama diri kita sendiri, bukan orang lain. Yakin hadirin. Kita gak bertarung sama orang lain. Kita bertarung sama diri kita sendiri. Gimana caranya? Kita harus menang lawan diri kita yang kemarin. Itu aja. Gimana caranya kita harus lebih hebat dari diri kita pemalas yang kemarin. Makanya ada kalimat dari para alim, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Apa? Apa tadi? Oh, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Yang namanya istiqomah itu dia bisa melampaui orang yang punya karomah, bahkan lebih baik. Sekarang gini hadirin, oke lah Anda orang tuanya orang solih, tapi kalau andanya gak istiqomah deres ngaji mutolaah murojaah belajar, apa ya jadi seampuh nenek kakeknya Anda? Tidak. Orang tuanya kita alim pol, tapi kalau anaknya mohon maaf jahil, murakab, dungu sekali, apa yang bisa dihormati diajeni? Enggak hadirin, orang diajeni karena ilmu, bukan karena garis keturunan semata.
Oke, garis keturunan memang diajar nih ya. Anak kita dihormati karena kita mandang orang tuanya, bukan anaknya. Karena orang tuanya alim, maka anaknya dihormati. Tapi kalau beliau nggak mempertahankan kealiman orang tuanya dengan belajar, nggak dihormati nanti. Yarfa'illahu ladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Sebab Allah ngasih rumus, kita ini akan diangkat derajatnya kalau kita beriman dan berilmu. Kalau kita nggak beriman, nggak berilmu, ditepikan nanti kita. Dan salah satu cara untuk supaya kita nggak balik ke masa lalu yang kelam itu ilmu yang nanti jadi cahaya, penerang, guidance, petunjuk, dan yang membimbing kita tuh ilmu. Kata para alim, kalau kita punya harta, kita yang jaga harta. Kalau kita punya ilmu yang jaga diri kita. Punya harta, kita mati-matian jaga harta kita. Gimana nggak lecet, gimana nggak kemalingan, dan seterusnya. Kalau ilmu yang akan jadi perisai jaga kita. Tahu ilmunya, jangan sentuh-sentuh riba haram. Nggak, saya nggak mau riba. Nah, tahu ilmunya, nebeng sama suami orang untuk sama berangkat kerja tuh nggak pas. Nggak usah nebeng, walaupun alasannya searah. Nggak usah. Itu pintu-pintu yang paling lesat untuk terbukanya pintu-pintu zina. Para ibu-ibu, jangan biarkan suami-suami Anda menerima tebengan perempuan lain. Tapi kan mah, dia kan sama aku, sama kita kan searah. Orang tetangga komplek, biarin, suruh jalan kaki aja, hadirin. Jangan, nggak boleh tuh, hadirin. Orang kalau paham syariat sama ngerti Quran surah Al-Isra 32, dia akan wala taqrabuz zina, nggak mau deket-deket zina. Buka pintunya aja kalau bisa jangan. Makanya jangan buka pintu zina, termasuk buka tebengan. Wala taqrabuz zina itu, jangan buka pintu zina itu salah satunya adalah nebeng teman kantor padahal udah punya pasangan, cuma gara-gara alasannya searah. Awalnya nebeng, lama-lama curhat, lama-lama nyaman, nyambung, terus lama-lama bubar. Jangan, hadirin ya, hati-hati. Semua hal yang punya potensi membuka pintu zina, jangan dibuka. Lanjut ke 40 halaman 48, babnya bab 45. Bab 45. Ini doa agar kita dikuatkan iman dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat 53 Ali Imran. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, kami telah beriman kepada yang Engkau turunkan kepada Rasul dan kami telah mengikuti Rasul, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran. Rabbana amanna, ya Allah, saya beriman. Jadi yang namanya iman itu jangan disembunyikan, proklamirkan iman itu. Nih, batuk kita tuh kalau bisa, nih, aku orang beriman. Capnya tuh labelingnya gitu, nih, saya beriman. Rabbana, ya Allah, saksikanlah, amanna, saya beriman. Jadi keimanan itu diproklamirkan, jangan disembunyikan. Justru kurang pas kalau ada orang bilang, ngapain sih ngurusin agama orang lain? Udahlah, urusan agama masing. Loh, enggak. Agama ini kemaslahatan kita bersama. Kata Nabi SAW, riwayat Muslim dengan sanad yang sahih, barang siapa yang melihat kemungkaran lalu dia diamkan, dia nggak ngapa-ngapain, bodoh amat, suka-suka dia deh, dia yang berbuat, dia yang ini segala macam. Nanti di akhirat, kata Rasulullah SAW, orang yang berbuat kemungkaran, kita melihatnya dan kita mendiamkannya, nggak sedikit pun kita mendoakan atau mengingkari dalam hati, orang itu akan datang pada hari kiamat mencekik leher kita dan dia bilang, kenapa dulu kamu lihat saya, kamu nggak cegah saya? Ya memang harus kita jadi mukmin muslim punya kayak
memproklamirkan saya orang mukmin, saya orang muslim. Selain daripada dress, ya kan? Wearing apa segala macam baju, ya ini berarti orang muslim nih. Ada proklamirkan amanah, saya nih orang beriman. Kita menghindari riba, kita nggak mau deket-deket sama yang kurang pas, kita nggak mau toksik, kita nggak baca Quran, kita wajib banget untuk baca Quran, kita harus banget untuk hadir kajian nambah ilmu. Itu orang beriman. Orang beriman memproklamirkan dirinya, Rabbana amanna, ya Allah, saya ini beriman. Terus habis itu ngapain? Wat bima anzalta wattaba'na rasul. Ya Allah, saya ini beriman pada apa yang kau turunkan dan saya mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara kita beriman sama Nabi? Caranya coba ikuti 4-4-nya. 1. Fi'liyah, perbuatan. 2. Qauliyah, perkataan. 3. Himmah, cita-cita. 4. Takririyah, apa yang Rasulullah tetapkan. Jadi gini loh hadirin, ngikutin Nabi itu bukan cuma Nabi bersabda apa itu diikuti, bukan itu. 4. Yang pertama fi'aliyah, perbuatan. Yang kedua qauliyah, sabda-sabda. Yang ketiga himmah, cita-cita. Yang keempat takririyah, takrir memakna ketetapan. Nabi tetapkan begini, ikut Rasul tuh gampang, paling gampang. Tinggal lihat hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni, Baihaqi, Musnadnya Imam Ahmad, Muwatta'nya Imam Malik. Wes tinggal buka-buka itu. Nabi bersabda apa? Sami'na wa ata'na. Kita aja yang berat, ya sebab karena kita masih tertawan hawa nafsu kadang-kadang. Teladani Rasulullah SAW semampu dan sebaik yang kita bisa. Yang ketiga, permohonannya faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, catatkan kami termasuk golongan orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran. Maksudnya itu gampangnya gini, ya Allah, tolong saya itu dikumpulkan sama orang-orang yang benar. Tolong ya Allah, saya ini dijaga dari circle toksik, dikumpulkan dengan circle baik. Tolong ya Allah, faktubna ma'asyahidin. Saya mau bareng-bareng orang yang baik, saya gak mau kena orang yang toksik. Tolong ya Allah, bareng-bareng yang sujudnya oke, ruku, mereka puasa, lisannya tuh selalu bicara baik. Jadi kita minta sama Allah tuh supaya kumpul sama yang baik. Ada gak doa yang selain ini? Ada yang kemarin, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Kasih saya hikmah dan kumpulkan saya sama orang soleh ya Allah. Penting gak kumpul sama orang soleh? Penting. Setidaknya baterai kita yang udah hampir low bat 20%, 15%, kumpul sama yang soleh kecas. Ada satu ya hadirin ya, kisah nyata nih. Orang gak bisa baca Quran, sama sekali gak bisa, babar blas gak bisa. Terus beliau azam, saya mau mondok ah. Mondok lah beliau. Di pondok penghafal Quran. Ngantri mandi, sebelum masuk kamar mandi baca Quran. Ngantri makan, pegangannya Quran. Pokoknya circle di pondok itu Quran terus. Dia kan gak bisa baca Quran, akhirnya dia belajar Iqra. Malu kan kalau gak bisa baca Quran. Belajar Iqra, bisa baca Quran. Udah bisa baca Quran tuh udah satu tahapan level yang bagus. Tapi dia gak puas sebab kelilingnya tuh Quran semua. Akhirnya dia ngafalin. Beliau ngafalin pertama 1 juz 30, 29, 28, 1, 2, 3. Baru gak sampai setahun, alhamdulillah beliau sudah hafal kurang lebih sekitar 9 juz. Di mana beliau? Kelilingnya, circle-nya. Kita mau dablek kayak apa di Wonosobo, begitu nyampe Mekah, kita jaga pasti, penampilan dijaga, kata-kata dijaga.
Begitu sampai Mekah, terjaga semuanya. Kok bisa? Karena lingkungan. Lingkungan tuh seberpengaruh itu hadirin. Kalau tiba-tiba semuanya pada menjarah, kecuali kita, ya apa kita bakal bilang, tidak, aku tidak mau menjarah. Kalau lingkungan semua menjarah kecuali Anda, boleh jadi syaitan akan bisik-bisik, udahlah gak apa-apa, tuh semuanya juga pada menjarah, udah jarah aja kan pada lapar, udah jarah aja kan pada ini, udah jarah aja kan pada itu. Akhirnya ikut menjarah, na'udzubillahi min dzalik. Lingkungan tuh seberefek itu. Makanya saya suka sekali untuk selalu reminder diri kami, keluarga kami, buah hati kami, dan semua hadirin, coba cek lingkungan deh. Circle sehat tuh condong bahwa kita sehat. Circle yang toksik cenderung menarik kita untuk tidak jadi orang baik. Lingkungan tuh dampaknya mewah. Pilih lingkungan yang baik. Nah, mbak-mbak nih yang belum nikah, mau nikah, lalu nanti Allah kasih rezeki bisa beli rumah. Ajaru qobladar. Islam selalu menarik dengan rumus-rumusnya. Salah satu rumusnya Islam dari nasihatnya alim, ajaru qobladar. Sebisa mungkin kita punya pilih tetangga baik sebelum membeli rumah. Tetangganya baik sebelum beli rumah. Anda punya rumah bagus, kalau tetangganya brekele, gak nyaman hidup pasti. Rumahnya mewah, bagus, tapi tetangganya nganyelke, mangkelin, nyebelin, gak nyaman tinggal di situ. Gak sehat juga buat mental. Tetangga ribut, tetangga tiba-tiba taruh kepala tikus depan rumah kita. Kan banyak ya cerita-cerita di sosial media. Nih, lihat nih tetangga gue nih. Ini dia nih buang sampah depan rumah. Ya Allah, macem-macem. Makanya penting punya tetangga yang baik. Kalau udah punya ya dijaga. Pagar tuh juga, jangan cuma pagar besi beton. Pagernya pagar mangkok. Loh, gimana pagar mangkok? Maksudnya gimana pagar mangkok? Kalau masak, kata Rasulullah, ya Aisyah, kalau kamu masak, perbanyak kuahnya. Maksud dari pesan Nabi ini, jangan salah arti ya. Oh, kata Nabi bilang sama Bunda Aisyah, istri beliau yang mulia radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ya wahai Aisyah, kata Rasulullah SAW, kamu kalau masak banyakin kuahnya ya. Yaudah, berarti saya banyakin kuahnya, nanti yang saya bagi ke tetangga kuahnya aja. Jangan salah memahami hadis. Maksud dari kata Nabi, wahai Aisyah, perbanyak kuahnya, maksudnya adalah, Aisyah, nanti kalau masak bagi-bagi tetangga ya. Rumah tuh jangan melulu pagar beton. Rumah tuh salah satunya kasih pagar mangkok. Ya kan? Kasih pagar mangkok. Satu kebiasaan baik kalau kita nanti tinggal di masyarakat, salah satunya adalah rumah bukan cuma pagar beton tapi pagar mangkok. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kalau kamu masak, banyakin kuahnya. Maksud lain daripada arti yang Nabi ucap adalah, nanti kalau kita masak, kalau kita punya makanan, bagi-bagi pada tetangga. Siapa yang paling berhak dapat kebaikan kita? Yang pintunya paling deket sama rumah kita, apalagi nempel. Kasih. Ustadz, saya udah bagi Ustadz 2 mangkok, mangkok saya gak balik. Nah, ya gak apa-apa, pelajaran. Berarti besok kalau mau ngasih lagi, ya pakai plastik 1 kilo gitu nih. Udah inilah, biar kita ikhlas kalau nggak dibalikin. Nah, POV tetangga yang diberi, balikin mangkoknya jangan kosong. Pas balikin mangkok udah dirapiin, dibersihin, isi lagi. Tetangga kita ngasih soto ayam, kita balikin nanti soto sapi atau mungkin bubur ketan hitam, bubur kacang hijau, gantian gitu loh hadirin. Emang itu ada sunahnya Ustadz?
Loh, Nabi aja bilang tahadu, tahabbu, saling ngasih hadiah, nanti saling sayang, saling ngasih hadiah, nanti kalian saling mencintai. Tanda sayang atau istilah bahasa Jawanya tondo tresno. Ini yang mengikat, ikatan iman. Tahadu, tahabbu. Tuan puan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut. 46. Rabbana wa syi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilik waqihim adzabal jahim. Ini sabilik, bukan sabilak. Nggak ada. Ada ayuhan nasi. Pasti. Diganti harokatnya hadirin. Wattaba'u sabilik. Waqihim. Sabilika. Sabilika. Waqihim adzabal jahim. Ya Allah, Engkau meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Maka ampunilah orang-orang yang taubat dan mengikuti jalan-Mu. Lindungilah mereka dari azab neraka Hadirin, ini tentang taubat. Ada nggak di antara kita yang tidak berdosa dalam sehari-hari? Tidak. Kita punya dosa banyak. Islam itu ngajarin taubat itu bukan sesekali. Tobat itu bukan sebulan sekali. Tobat itu setiap. Rasulullah pernah bilang gini, aku itu, kata Nabi, aku itu istighfar sehari 100 kali. Inilah astagfirullah wa atubu ilaih. Aku itu istighfar dalam sehari dan bertaubat dalam sehari mi'ata marrah, kata Rasul, 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullahnya untuk mohon ampun, istighfar. Wa atubu ilaihnya untuk taubat. Masa iya Rasulullah SAW aja 100 kali, masa kita enggak 100? 100 aja kok enggak nyampe, Nabi aja nyampe. Masa kita yang banyak dosa, banyak silap salahnya 100 enggak mau? Minimal ya 300. Kata Imam Ibnul Qayyim, banyak-banyak beramal salih, banyak-banyak berzikir. Lalu muridnya nanya, wahai Imam Ibnul Qayyim, banyak tuh berapa? 300. Baru kamu disebut zikirnya banyak kalau minim berapa? 300. 300. Dawamin hadirin. Amalkan, sebarluaskan. Ucapannya adalah astagfirullah wa atubu ilaih. 10 kali astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 7. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terakhir, astaghfirullah wa atubu ilaih. Halaman 50. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathiri mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan benar-benar memuliakanku dari makhluknya yang lain. Ini doa tuh kalau ngeliat orang lagi tertimpa musibah. Orang kehilangan mobil, orang kehilangan motor. Ternyata ada doanya. Untuk kita doanya begini. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, makasih Engkau udah selamatkan hamba daripada musibah yang seperti beliau ini, dan Engkau sudah memuliakan hamba ya Rabb. Nah, ini untuk bersyukur sama Allah kalau kita tuh nggak tertimpa musibah serupa seperti beliau.
Bukan untuk nyukur-nyukurin tuh enggak maksud itu. Tapi untuk ngingetin, kamu beruntung ya, ingat loh, kamu lebih Allah jaga. Beliau terkena musibah, bukan malah orang kehilangan motor disyukur-syukurin. Hilang motorku, syukurin. Bukan. Kita nih berdoa supaya tidak terkena dari yang kayak gitu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Tentang kehilangan, apa yang biasanya menjadi faktor paling kuat kenapa kita kehilangan? Kira-kira apa menurut hadirin? Kenapa kita kehilangan? Karena terlalu merasa memiliki. Jadi sebab kenapa kita ngerasa kehilangan, karena kita merasa memiliki. Coba ada motor di desa Banjarnegara hilang, milik Bapak Fulan. Hadirin, yang hilang motornya Bapak Fulan di desa Banjarnegara. Kira-kira hadirin sedih nggak? Tidak sedih. Kenapa tidak sedih? Karena bukan motornya. Tapi kalau yang hilang motornya Anda, sedih nggak? Sedih. Ya karena ini milik saya. Untuk banyak hal kadang-kadang dalam hidup kita yang bersedih sebab merasa kehilangan, faktornya adalah karena kita merasa memiliki. Padahal kalau kembalikan kepada hakikatnya adalah Al-Baqarah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini semua milikmu ya Allah dan akan kembali kepadamu. Maka untuk meminimalisir rasa kehilangan, maka minimalisir jugalah perasaan memiliki. Diminimalisir supaya kalau kehilangan gak kecewa banget. Share. Wah, udah berapa status itu hadirin. Doa yang selanjutnya, memohon dijauhkan dari kedengkian. Saya ini agak mau mengajak kita sama berefleksi nih. Masing-masing harus bersyukur kalau punya teman sportif. Siapa teman sportif? Teman yang tidak nganggap kita saingannya. Kita harus banyak seneng kalau di sekeliling kita adalah teman yang sportif. Kalau kita punya pencapaian, dia support kita. Kalau kita punya kesalahan, dia ngasih tahu dan memberitahu kebenarannya seperti apa. Sebab di luaran sana banyak orang-orang yang kayak gini. Dengki. Anda sukses, dia dengki. Anda jadi lebih berhasil daripada dia iri hati. Tokonya Anda lebih laris, disangka pasang jampi-jampi. Restoran Anda lebih laris, disangka Anda main dukun. Anda gak keluar-keluar rumah tapi kok mampu beli rumah, bebasin tanah, beli pekarangan lagi, beli mobil baru, beli kulkas baru, beli motor baru, disangkanya tuyul. Kadang-kadang untuk sebagian ada orang-orang yang gak suka, dengki, hatinya kotor aja 4S, susah melihat orang seneng melihat orang. Nah jadilah kita tuh ntar kalau main sosmed, ngelihat orang punya nikmat, ucap, ikut seneng. Mbak ini nikah toh, alhamdulillah walau saya gak diundang pokoknya saya seneng. Punya anak, alhamdulillah ikut berbahagia. Dia beli mobil baru loh, alhamdulillah ikut senang. Jangan dituduh yang enggak, mobil baru pasti kredit 60 bulan. Udah di sini tuh latih bersyukur ngelihat orang dapat nikmat. Soalnya ini penyakit ya hadirin ya. Tukang beca yang dengki sesama tukang beca. Sesama pemilik kedai restoran yang dengki biasanya sesama pemilik kedai restoran. Ya pokoknya kita, guru yang dengki biasanya, yang hasad biasanya sesama, nah biasanya yang seprofesi gitu. Kecuali orang-orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Walaupun jualannya sama, tetap bisa jalan bareng. Sama-sama jualan baju, tapi jalan bareng. Sama-sama usaha makanan, tapi jalan bareng.
itu pengecualian. Tapi kadang-kadang sifat dengki itu ada. Nah kita nih harus ngikis sifat itu. Berdoa sama Allah. Yuk pelan-pelan. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan engkau jadikan hati kami ini ada dengki, ada ghil. Ghil itu artinya sifat gak suka, dengki. Lilladzina amanu, sama orang beriman. Rabbana innaka, wahai Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha ra'uf, lembut, santun, rahim, lagi maha penyayang. Buang ghil itu gimana caranya? Ghil itu artinya dengki. Ghillan lilladzina amanu, dengki sama orang beriman, gak suka cara membuangnya. Ada 3. Yang pertama, sering-sering ucap alhamdulillah. Fix. 3 cara membuang rasa dengki dalam hati kita. Yang pertama, banyak-banyak alhamdulillah kalau pas lihat nikmat orang lain. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia punya apapun, latih alhamdulillah. Kedua, jadikan nikmat orang lain sebagai acuan motivasi supaya the next-nya adalah kita. Bukan sebagai acuan agar kita dengki atas semua capaian-capaiannya. Jadi orang, alhamdulillah guys, begini. Alhamdulillah ya Allah, pasti habis ini giliran saya. Bilang gitu pasti. Dia posting umroh. Alhamdulillah ya Allah, ikut seneng dia udah bisa umroh sampai ke Baitullah. Habis ini giliran saya. Dia haji. Alhamdulillah ya Allah udah haji, habis ini giliran saya. Selalu gitu, dipacu gitu mindsetnya kita. Supaya nggak ada lagi sisa di ruang tuh untuk mendengki. Cara yang pertama ucap alhamdulillah. Yang kedua jadikan motivasi. Ini yang ketiga, yang paling ampuh. Kalau masih muncul rasa mau dengki gara-gara ngelihat nikmatnya orang, nomor 3 cara teknis, nggak usah dilihat. Nggak usah dilihat. Daripada Anda ngelihat tapi nanti muncul, alhamdulillah nggak bisa, termotivasi nggak mau, akhirnya mau dengki. Cara teknis nomor 3, nggak usah dilihat, skip postingannya, senyapkan, pencet lama, terus klik tidak tertarik, klik supaya, atau pencet lama, jangan munculkan postingan dari akun apa-apa-apa underscore apa-apa-apa. Supaya Anda nanti gak muncul dengki tadi. Tambah satu lagi, cara yang paling ekstrim ini. Kayaknya udah pada paham. Cara tambahan satu lagi, kalau tadi 3 tambahan 4, blokir. Itu cara paling ampuh. Kalau emang udah Anda sangat terganggu, pokoknya Anda gak suka aja, dia bener pasti salah. Udah gak suka sama orangnya dulu nih. Ini orang apa sih, udah gak suka duluan sama orangnya, dia posting apa aja walaupun baik, lagi sodako, lagi tarawih, lagi pakai ini, mau kena sholat di Idul Fitri, Idul Adha, udah daripada Anda capek, blokir. Itu cara teknis supaya kita gak muncul dalam hati sifat dengki. Karena dengki itu merusak. Jangan dengki, hadirin. Dengki itu, kata Nabi SAW, bukan cuma merusak, bahkan dengki itu sampai pada tahapan Nabi pernah bilang, orang yang dengki seperti amalnya tuh terhapus seperti kayu yang habis dilahap api. Au kama qala Nabi SAW. Orang tuh kalau dengki, amal-amal solehnya terhapus sebagaimana kayu dihabiskan oleh api, dihabisin. Makanya jangan dengki. Kalau bisa lapang. Ghillal lilladzina amanu. Doanya Rabbana la taj'al fi qulubina
ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Jangan ada ghil, dengki, nggak suka, ataupun yang lain. 4 caranya, coba diulang. Yang pertama, sering-sering alhamdulillah supaya nggak dengkian itu. Yang kedua, jadikan motivasi atas apa baik yang dia posting. Yang ketiga, jangan dilihat. Atau yang paling ekstrim nomor 4, begitu aja. Yang 3 dan 4 tuh cara teknis ya. Teknis banget kok. Hidup nih, semakin banyaknya sosial media tuh, kita tuh harus punya prinsip-prinsip taktis sama prinsip-prinsip teknis. Kayak blokir gitu. Emang tombol itu disediain buat apa? Tombol unfriend, unsubscribe, unfollow, bahkan tombol blokir. Emang diciptakan buat apa? Buat dianggurin gitu? Nggak dianggurin. Kalau nggak suka, unfollow. Lah kalau di unfollow masih lewat di FYP, blokir. Dunia sosial media, dunia maya itu jangan terlalu dianggap serius. Kok aku diblokir sih sama dia? Perasaan terbawa, oh berarti kamu memutus silaturahmi. Enggak, dunia itu nggak sesempit itu. Memblokir itu bukan berarti memutus silaturahim. Ketemu tetap aja. Senyum, salam, sapa, oh iya mana, abis itu udah. Begitu hadirin. Lagian juga deket itu kan nggak mesti saling follow-followan. Kalau saya ya hadirin ya, kalau saya pribadi, deket kan nggak harus saling follow-followan. Kadang saling follow formalitas. Ada yang deket banget tapi nggak saling follow-followan. Emang hadirin saling follow sama ibunya hadirin? Mama saya nggak punya Instagram, Ustaz. Mama saya nggak punya TikTok. Kita nggak saling follow tapi kan deket, ngobrol. Mungkin adik kakak ada yang gak saling follow-followan, tapi deket. Mungkin teman akrab dari TK, SD, SMP, SMA, sampai sekarang umurnya sudah mungkin bercucu, tetap kumpul, tapi gak saling follow, tapi deketnya bukan main. Jadi tidak melulu ya. Tidak melulu persahabatan itu diukur oleh follow siapa atau ikutin siapa gitu, enggak. Begitu hadirin. Next. 52. Allahumma gfirli khatayaya wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Hadis Bukhari Muslim yang cukup panjang. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan-kesalahanku, ampuni ketidaktahuanku, ampuni perbuatanku yang melampaui batas, ampuni kesalahan dan kekuranganku yang Engkau lebih tahu daripada aku. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, baik yang aku lakukan secara sungguh-sungguh maupun bercanda. Jadi namanya bercanda, kalau dosa tetap nggak ada. Karena ada orang saling, mohon maaf ya, mencela. Kadang-kadang udah saking akrabnya tuh hilang batas-batas respect. Karena mohon maaf, mungkin ada tai lalat di sini, terus namanya Muhammad Fatur Rahman Sya'bani, dipanggil gelarnya Opel. Ada gitu. Kami di pondok 6 tahun. Teman-teman tuh punya banyak lakop. Ya tadi itu sesatnya begitu. Ada teman saya namanya Muhammad Fatur Rahman Sya'bani. Namanya bagus sekali. Hanya karena mungkin ada tai lalat di sini panggilannya Pil Upil. Ada lagi yang lebih ekstrim namanya Aziz Moksin, panggilannya Babi.
Ada aja itu orang idenya. Ada yang namanya Alfian Nur Lutfi Hasain, panggilannya Borgol. Ini aneh. Saya dulu punya panggilan. Panggilan saya kalau di pondok 6 tahun kami bareng, Pane. Makanya kalau orang sampai nyebut, Nek, Pane. Ini biasanya teman-teman pondok nih. Kenal. Muhammad Firdaus Idos, masih mending lah ya. Muhammad Firdaus Idos. Ada teman saya namanya Muhammad Zulfikar Ramadhani Husain, panggilannya Meno. Ini lakop-lakop gini nih, jangan. Itu dulu. Kalau sekarang saya kalau ketemu beliau-beliau semua manggilnya, ya walaupun kadang manggilnya masih nama akrab, tapi sudah mulai nama lah, nama yang benar gitu ya. Kalau nggak saya manggil biasanya, kalau saya udah lekat banget tuh namanya sama beliau nih, misalkan Meno, udah lekat sekali, padahal namanya Zulfikar gitu, saya ganti panggilannya Haji. Biasanya gitu. Ji, gimana kabar Ji? Mending manggil Haji daripada panggilannya lakop-lakop yang buruk. Mending Haji, Hajah, atau siapa gitu. Kalau misalkan namanya Dewi, panggilannya Iwet. Loh, Iwet dari mana? Dewi dibalik. Wajar lah itu. Iwet gitu. Dewi, Iwet gitu. Nggak apa-apa lah. Itu kan nama tapi dibalik doang ya. Di Malang biasanya gitu kan. Mas jadi Sam. Ngopo ya Sam? Wes nakam rung Sam. Wes nakam rung. Nah kan dibalik-balik gitu ya. Ya sah-sah aja gitu, selama difahami. Maksudnya adalah tadi ini tentang bercanda. Nah Islam itu ternyata punya kultur atau culture. Culture-nya Islam itu sekalipun bercanda, kalau dosa ya tetap dosa. Jadi jangan bercanda yang aneh-aneh deh. Bercanda yang baik-baik. Bercanda yang baik tuh ngayal aja, Drin. Ya Allah, kayakan aku dan bestiku agar besok kalau kami lagi galau gak adu nasib tapi langsung healing berangkat umroh. Itu loh, yang ucap aja yang baik-baik gitu. Jangan ucap yang buruk-buruk, jangan bercanda yang aneh-aneh. Bercanda yang baik. Kalau bercanda, besti, sesok yo awak dewe nek misalkan lagi mumet, pusing, healingnya umroh. Amin. Duh, itu kan jadi doa hadirin. Kalau doa dibawanya ke Allah mah gak ada yang kecil, gak ada yang sepele, semuanya keren, semuanya besar. Dan bagi Allah yang maha kaya, apa sih yang gak bisa Allah buat? Apa sih yang gak bisa Allah hadirkan? Allah kan maha kaya. Bagi Allah yang kaya, apa sih yang gak bisa dibeli? Apa sih yang gak mungkin? Semuanya mungkin. Maka jangan bercanda. Balik lagi ke poin, jangan bercanda. Karena bercanda sekalipun dosa ya tetap dosa. Termasuk ya kata Nabi SAW soal bercanda. Kata Nabi SAW 3 hal yang bercandanya dihitung serius, seriusnya serius, main-mainnya serius, guyonnya ya serius. Apa itu? Nikah, talak, rujuk. Nikah jangan main-main. Suami juga gak boleh main-main. Kita talak aja ya. Ya sayang, kita main yuk, main talak-talakan. Nah, gak boleh hadirin. Hati-hati, tidak boleh. Gak boleh sembarang. Ngawur sekali yang demikian. Ya Allah, ampunilah aku yang benar-benar ataupun bercanda, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Sungguh aku pernah melakukan semua itu ya Allah. Ampunilah segala dosaku, baik yang terdahulu ataupun yang kulakukan nanti, baik yang aku lakukan sendiri atau di hadapan publik, dan juga seluruh kesalahan lainnya yang Engkau lebih mengetahui. Engkaulah Maha Kuasa yang Maha memuliakan dan menghinakan, dan Engkaulah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Next. Terakhir 50. Bab 50 halaman 54. Allahumma sallih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa sallih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa sallih li
Ini juga bisa dibaca wa aslih li, itu sama aja hadirin ya. Wa sallih li boleh, atau wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Hadis Muslim. Wah, ini hadis top, mantap, is the best. Salah satu doa terbaik ada di hadis Muslim. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku karena di sanalah terdapat banyak urusanku dan dia sebagai penjaga urusan-urusanku. Wa aslih li dunya yallati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaiki urusan duniaku karena di sanalah terdapat kehidupanku. Wa aslih li akhiratil lati hiya, atau wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Perbaiki akhiratku ya Allah karena di sanalah tempat kembaliku. Waj'alil hayata, ini kalimat paling fenomenal, paling top. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah, kalau hamba masih diberi kesempatan hidup, izinkanlah waktu berlalu dalam hidup hamba membuat hamba ziyadatan li fi kulli khair, makin banyak amal solihnya. Ini kalimat penutup yang top. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Wahai Allah, kalau hamba mati, kalau hamba engkau wafatkan, maka izinkan wafatku menjadi tempat istirahatku dari berbuat dosa. Ya Allah. Nabi kalau berdoa tuh emang romantis banget hadirin. Allahumma ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah, kalau hamba hidup, izinkan waktu demi waktu jadi nambah amal soleh. Waj'alil mauta, kalau hamba mati, rahatan li min kulli syarr, biarkan itu jadi tempat istirahatku dari berbuat dosa. Ya Allah, gak ada doa kalau ini dibaca hidup nambah baik, kalau wafat husnul khatimah. Hadirin, jamaah Elena ini udah banyak yang pulang. Nanti gantian. Kemarin mungkin hadirin tahu jamaah Elena ada yang wafat. Bulan lalu pas kami lagi safar, jamaah Elena ada ibu juga yang wafat. Ada yang wafat suaminya. Udah hadirin nih, masing-masing udah siapkan posisinya masing-masing. Kita mau tidur lama dalam tanah. Lama. Nunggu apa? Kalau nggak sekarang, Ustadz saya kan masih muda. Hello, kemarin masih muda loh. Kenapa kita nggak ngambil pelajaran dari semua kejadian? Emang mati harus nunggu tua? Enggak. Emang mati harus nunggu sakit? Enggak. Orang teman haji saya lagi safar, laqaddarallah kecelakaan, wafat. Hadirin, kita mau pulang ya. Gak menarik kalau kita masih tergila-gila dengan dunia yang pasti ditinggalkan. Kan gak menarik. Anda disodorin 2 mobil, 1 mobil mainan, 2 mobil beneran. Masa Anda mau tertarik sama mobil mainan? Lucu gak? Ya lucu. Mobil beneran itu loh yang dikejar. Mobil mainan yuk sambil lalu. Loh, dunia ini kan makin hari makin berlalu kita tinggalkan. Masa kita mau ngejar-ngejar mulu? Tunggangilah untuk raih surga. Kita mau wafat, punya tanah banyak nih, ibu-ibu tuan tanah, ibu-ibu yang rumahnya ada di mana-mana, silahkan bawa ke akhirat. Bawa harta ke akhirat. Bawa harta kita ke akhirat. Bawa semuanya. Bisa Ustadz? Bisa. Mobil bawa ke akhirat. Caranya pakai ngaji,
pakai untuk hal-hal yang manfaat. Rumah bawa ke akhirat. Caranya pakai ruku, pakai sujud, pakai deres, mutalaah, murajaah, pakai ngaji, ajari anak-anak, didik sholat di sana, didik anak kita supaya jadi anak yang taat sama Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Harta bawa ke akhirat. Gimana caranya? Bukan masukin ke liang lahat. Bawa harta ke akhirat, simpan di tempat penyimpanan yang super duper aman, tidak akan membuat berkurang, nggak dipotong biaya admin, bahkan bertambah dan kian bertambah. Nyimpen di mana? Nyimpen di jalan Allah. Kita meninggal, semua milik ahli waris. Kita meninggal, kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Apa yang diharapkan sama kita setelah kita tiada? Jariyah. Apa itu jariyah? Amal yang jadi passive income, terus ngalir. Kalau sama passive income, pemasukan yang kita nggak kerja, uang terus masuk, kita seneng. Apalagi kita nggak kerja, amal jariyah tetap masuk. Maka yuk bismillah, siapkan yang terbaik. Nanti kita menghadap Allah. Summalatus alunna yauma idzin anin. Ditanya semuanya dan kita bisa menjawabnya insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam untuk keluarga di rumah hadirin, mohon doanya mudah-mudahan kami dan tim dan keluarga semua istiqomah sampai husnul khatimah. Kalau ada di antara hadirin yang mau bergabung di channel WhatsApp kami, bisa langsung WA ke nomor admin 0812 1025. Hadirin juga kalau ada yang mau menengok jariyahnya, membersamai mensupport gedung penghafal Al-Quran, silakan hadirin bisa langsung ke Bank Muamalat 50900 19666 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Juga hadirin, ini info ya hadirin, setiap hari di Masjid Muhammad Al-Fatih dibagikan makanan 250 porsi gratis setiap hari. Weekend bisa 1000-an lebih. Nanti hadirin yang mau buka bersama langsung aja datang ke Muhammad Al-Fatih, karena setiap hari ada kajian jelang berbuka dan ada buka bersama gratis. Hadirin juga kalau mau ikut andil, setiap minumannya atau support apanya bisa langsung di drop aja minumannya ke Masjid Muhammad Al-Fatih langsung atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Diakhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya teman-teman 0812 1025. Barakallahu fikum. Mari Mas.